kita akan bahas tentang kedudukan as-sunnah. Yang ketiga tentang orang-orang yang menentang sunnah. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang manfaat berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya, apa fawaidnya. Kemudian yang terakhir saya akan tutup dengan arti nasihat setelah kita membahas kitab ini. Kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama kita akan bahas tentang makna as-sunnah dalam syariat Islam. Antum lihat di halaman 28 dari buku ini. Tentang makna as-sunnah dalam syariat Islam. Jadi makna as-sunnah, menurut bahasa as-sunnah diambil dari kata-kata sanna yasinnu atau wa yasunnu. Sannan fahuwa masnunun wa jamu sunan. Wa sannal amra ay bayyanahu. Artinya menerangkan. Sanna al-amra arti bayyanu, menjelaskan. Wa sunnah as-siratu wa tabi'atu wa tariqah. Yang dikatakan sunnah yaitu sirah, tabiat dan jalan. Wa sunnah minallah hukmuhu wa amruhu wa nahyuhu. Sunnah dari Allah artinya hukum, perintah dan larangannya. Menurut bahasa, kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun yang tercela. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memberi teladan, memberi contoh perbuatan yang baik dalam Islam, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barang siapa memberikan contoh kejelekan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Dari sahabat Jarir bin Abdullah. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua sunnah. Ada sunnah yang baik, ada sunnah yang jelek. Artinya tentang sunnah yang baik ini, bahwa perbuatan itu sudah ada, anjurannya sudah ada, dalilnya sudah ada, kemudian orang ini menghidupkan kembali dan diikuti oleh orang lain. Karena asbabul wurud dari hadis ini, sebab datangnya hadis ini, ketika ada beberapa orang yang datang ke Masjid Nabawi dalam keadaan pakaiannya compang-camping, dalam keadaan kelihatan mereka orang yang susah dan fakir. Kemudian ada sahabat yang langsung melihat demikian, membawa makanan, membawa pakaian, memberikan contoh kepada sahabat yang lain, kemudian yang lain mengikuti. Kemudian Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Menolong orang fakir sudah ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi. Membantu orang yang susah sudah ada. Memberikan makan kepada orang yang susah sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, sahabat ini menghidupkan kembali ketika ada orang yang datang dalam keadaan susah. Kemudian Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Maka orang itu yang diikuti oleh yang lain, dia mendapatkan ganjaran. Seterusnya seperti itu. Dan ini tidak bisa dipakai kepada bid'ah.
Sering orang memakai hadis ini dalil, ini buktinya bahwa perbuatan ini sunnah hasanah. Tidak. Bid'ah ya tetap bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada dalil dari Quran, tidak ada dalil dari sunnah. Tetap bid'ah. Enggak bisa dipakai hadis ini. Kemudian selanjutnya Nabi juga bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumu. Yang benar lafadznya law salaku juhra dhabbin, bukan hujra. Sesungguhnya kalian akan menempuh jalan atau mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak, kalian akan ikut memasukinya. Hadis ini sahih riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini semuanya menyebutkan tentang kata-kata sunnah. Bila disebutkan sunnatullah, maka artinya hukum-hukum, perintah-perintah dan larangan-larangan Allah yang dijelaskan kepada manusia. Allah Al-Hakim berfirman, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl. Allah Al-Hakim yang maha bijaksana berfirman, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl, sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang terdahulu. Artinya di sini maksudnya sunnah Allah artinya perintah Allah, hukum Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Begitu juga disebutkan oleh Allah Al-Aziz yang maha gagah, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah hendak menerangkan syariat kepadamu dan menunjukkan jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang soleh. Maksudnya Allah menunjuki kepada kalian cara orang-orang sebelum kalian, yaitu cara perjalanan hidup mereka yang terpuji dalam mengikuti syariat-syariat yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam tafsir Fathul Qadir. Terkadang sunnah juga bermakna balasan dari perbuatan yang tercela, seperti sunnah Allah tentang pembinasaan umat-umat yang durhaka kepada rasul-rasulnya. Allah berfirman, wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Dan jika mereka kembali memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnah Allah artinya pembinasaan, hukuman terhadap orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, atau orang-orang yang berbuat syirik. Allah juga berfirman, la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Sunnatullah dalam ayat ini maksudnya balasan Allah berupa pembinasaan umat-umat terdahulu yang durhaka kepada rasul-rasulnya. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini istilah sunnah menurut bahasa. Jadi ada jalan yang baik, ada juga disebutkan dengan jalan yang buruk. Bisa juga berarti hukum, bisa juga berarti perintah, bisa juga berarti larangan, bisa juga berarti hukuman Allah kepada orang-orang yang terdahulu. Itu makna sunnah. Sekarang kita bahas yang kedua. Yang B, pengertian as-sunnah menurut syariat. Di halaman 32. As-sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan atau persetujuan, sifat tubuh serta akhlak yang dimaksud dengannya